Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, khususnya untuk ibadah kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu urapi kami dengan roh yang daripada-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti setiap kehendak-Mu melalui renungan saat pagi hari ini. Berfirman-Lah, hati kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini saya memberikan tema atau judul renungan kita, yaitu sahabat di masa sukar atau di masa sulit. Ada begitu banyak mungkin sahabat, teman kita, baik di tempat kita bekerja atau di lingkungan atau dimanapun itu, di mana bahwa seorang sahabat itu dia mau melakukan apa saja untuk kita di saat kita lemah, di saat kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Biasanya seorang sahabat itu akan selalu hadir. Tetapi tidak semua seorang sahabat dapat memberikan perhatian atau bisa memberi pertolongan kepada saya dan saudara di saat-saat kita membutuhkan mereka. Karena pada hakikatnya bahwa manusia itu adalah terbatas dan serba tidak bisa berbuat jauh lebih banyak lagi. Tetapi apa kata kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus ingin menjelaskan kepada para murid-murid dan orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa Dia memberikan nyawanya untuk mereka yang Dia sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Yesus, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang sahabat dalam dunia ini membantu kita di saat-saat tertentu. Bahkan di saat-saat tertentu, dia bisa mengecewakan kita, dia bisa meninggalkan kita. Tetapi Yesus berkata bahwa dia adalah sahabat sejati bagi saya dan saudara. Dia akan selalu hadir ketika kita memerlukan dia. Dia selalu hadir ketika kita membutuhkan dia dalam kehidupan kita. Bahkan dia tidak hanya menolong saya dan saudara, tetapi dia berkata dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang
diberkati Tuhan, di mana renungan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita punya seorang sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Di saat kita susah, di saat kita sulit, Dia selalu hadir dan Dia memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Dalam hidup kita, tidak selalu kita akan mampu atau kita kuat menghadapi berbagai macam keadaan, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ada kalanya kita merasa lemah, kita terpuruk, dan kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Kita lihat di sini apa kata Yesus. Dia rela memberikan hidupnya, nyawanya, dan Dia akan menolong kehidupan saya dan saudara di saat-saat teman, sahabat di dalam dunia ini meninggalkan kita. Tetapi Dia akan selalu hadir dan memberikan kekuatan dan memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Renungan kita pada saat pagi hari ini saya berikan judul, yaitu sahabat sejati di masa yang sulit. Teman sejati itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia adalah seorang yang setia. Yang kedua, dia adalah seorang yang peduli. Yang ketiga, dia adalah seorang yang tulus. Yang keempat, dia adalah seorang yang sabar. Yang kelima, dia adalah seorang yang bijaksana. Ini kriteria sahabat sejati yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Setia, peduli, tulus, sabar, dan bijaksana. Mereka selalu ada untuk kita dalam keadaan suka maupun duka. Itu yang namanya setia. Mereka selalu memperhatikan kebutuhan dan perasaan kita. Itu yang dinamakan dengan peduli. Mereka menawarkan bantuan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Itu namanya ketulusan. Mereka memahami bahwa kita mungkin membutuhkan waktu untuk pulih dari masa-masa yang sulit. Itu yang namanya sabar. Mereka dapat memberikan nasihat dan memberikan dorongan yang membangun kita di saat kita lemah. Itu namanya bijaksana. Kalau kriteria sahabat sejati atau teman sejati di dalam dunia ini seperti yang kelima hal yang saya sebutkan ini, Yesus jauh lebih daripada itu. Dia setia. Dia selalu ada untuk saya dan saudara dalam keadaan sukar, dalam keadaan apapun keadaan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia peduli, Dia memperhatikan, bahkan Dia tahu setiap kondisi keadaan kita. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu apa yang kita alami. Bahkan Dia tulus hati. Dia menawarkan setiap bantuan tanpa pamrih, tanpa imbalan. Dengan tulus hati Dia akan selalu menolong saya dan saudara. Dia akan selalu sabar ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan kesalahan. Dia berikan kita kesempatan untuk kita dapat membenahi diri kita untuk menjadi pribadi yang dewasa, dan itulah Yesus. Dia dapat memberikan kita kekuatan, nasihat melalui firman-firman-Nya, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membangun, yang akan menguatkan kita, dan itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah karakteristik seorang sahabat setia kita, yaitu Yesus. Dia akan selalu setia, Dia peduli, Dia tulus, Dia sabar, dan Dia akan selalu bijaksana. Dia akan selalu mengerti setiap keadaan kita. Oleh sebab itu, sebagai respon kita kepada Yesus yang menjadi sahabat sejati bagi saya dan saudara, yang pertama, luangkan waktu kita untuk dekat dengan Dia. Berikan waktu kita, berikan kehidupan kita seluruh sepenuhnya untuk Tuhan. Yang kedua, dengarkan dengan saksama apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara.
dengarkan dengan isi hatimu apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupannya. Terkadang masa-masa sulit, masa-masa sukar yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita berseru, dan Dia ingin mendengarkan setiap seruan kita. Dia ingin mendengarkan setiap kita membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Dia. Yang ketiga, bahwa menjadi seorang sahabat sejati akan selalu menawarkan bantuan. Apa yang Yesus butuhkan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu kita harus menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Jangan pernah menunda waktu, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Waktu tidak bisa diputar kembali. Lakukan saat ini apa yang seharusnya kita lakukan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, yaitu kita harus bersikap setia. Di dalam kehidupan kita, Yesus berkata bahwa ketika Dia datang pada kali yang kedua, yang Dia cari adalah iman kita. Apakah kita mau tetap percaya? Apakah kita mau tetap setia? Kita mau sungguh-sungguh dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan menjadi sahabat sejati bagi saya dan saudara. Mari juga kita merespon bagaimana menjadi teman, sahabat sejati daripada Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita untuk renungan saat pagi hari ini. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita, karena sahabat di dalam dunia bisa mengecewakan kita, bisa meninggalkan kita, tetapi Yesus Dia tetap setia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami punya sahabat sejati di saat kami lemah, di saat kami putus asa, di saat kami kehilangan pengharapan. Engkau hadir, Engkau setia, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan dukungan bagi kami. Engkau peduli, Engkau tulus, Engkau sabar, bahkan Engkau bijak untuk menerima setiap kehidupan kami. Di saat kami dalam keadaan terpuruk karena kesalahan, kekurangan, keterbatasan kami, tapi Engkau tetap setia, Engkau tetap sabar, Engkau tetap tulus hati menerima kami apa adanya. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami jauh daripada-Mu, dan jadikan kami sahabat sejati dalam kehidupan-Mu. Bahkan dalam kehidupan kami menaruh Engkau sebagai sahabat secara pribadi yang akan selalu menolong dan akan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, berkatilah umat kepunyaan-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan semangat, mereka ada dalam keadaan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang mereka hadapi. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi akan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang tua-Mu. Keluar masuk-Mu dalam pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, apapun yang Kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah, ke sana ada berkat-berkat yang baru akan diperintahkan menjadi bagian milik-Mu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan,
Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.